Bagaimana hukumnya suami sudah tekun ibadah dan bekerja keras, tapi tetap tidak mencukupi, dan sampai suami tidak mampu lagi bekerja karena sakit, sehingga ekonomi korek-karit. Istri terus menuntut karena kebutuhan rumah tangga. Apakah lebih baik bercerai? Nah, ada sebuah kisah mungkin ini pernah kita ceritakan ya, yang pernah dialami oleh Hasan Al-Basri waktu beliau haji. Beliau ketemu dengan seorang penjual kain di Mekah. Nah, si penjual kain ini waktu pertama ketemu Hasan Al-Basri, Masya Allah, dia muji kainnya sampai tidak ada sisi cacatnya. Pak Hasan, rugi kalau nggak beli sekarang. Mumpung sekarang ketemu saya, belum tentu tahun depan saya ada di sini. Pokoknya harus beli ya, gitu ya. Hasan Al-Basri komentar, wah ini penjual nggak beres kayak gini, ini nggak bener, nggak boleh memuji barang terlalu berlebihan. Pergi beliau. 2 tahun berikutnya ketemu lagi dengan penjual kain yang sama, tapi untuk kali ini cara menjualnya lebih nyaman, tidak terlalu bernafsu, tidak terlalu menggebu-gebu. Ya, disuruh meriksa konsumennya, silakan bawa periksa. Kalau jadi beli ya silakan, kalau enggak masalah. Tawar-menawarnya nyaman. Kemudian Hasan Al-Basri merasa heran, ini kok ada perubahan besar pada diri orang ini. Apa gara-gara karena dia sudah ngaji? Wah, karena kenal sunnah jadi cara jual belinya beda. Lalu Hasan Al-Basri penasaran, saya ingin tahu latar belakang kenapa sampai kamu bisa berubah seperti ini. Kemudian beliau cerita, 2 tahun yang lalu, ini selisihnya 2 tahun, saya punya istri. Istri saya itu Masya Allah cerewetnya luar biasa. Kalau saya pulang dengan harta yang sedikit, wah itu piring terbang Pak. Kalau pulang dengan harta yang banyak dianggap sedikit, bingung jadi dia. Itu membuat dia terlalu menggebu-gebu untuk bekerja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan istri saya ini. Alhamdulillah. Ini nikmat atau musibah? Kemudian Allah gantikan dengan istri yang kedua yang jauh lebih qanaah. Setiap kali saya mau keluar untuk berdagang, kerah baju saya dipegang. Wahai abang, abang atau mas ya, semuanya. Begini Cak, ya hada, la tud'imna illa tayyiban, ittaqillah. Wahai suamiku, jangan kamu berikan makan kepadaku kecuali yang halal. Bertakwalah kepada Allah. Fa in ji'ta biqalilin katharna. Kalau kamu pulang dengan harta yang sedikit, saya anggap itu banyak. Wa in ji'ta bila malin a'annak. Kalau kamu pulang tanpa membawa harta sekalipun, nanti tak bantu. Jadi nggak usah khawatir. Masya Allah, langsung lerem suaminya Pak ya. Anda pernah dikasih pesan kayak gitu sebelum berangkat kerja? Awas Pak, bertakwa kepada Allah, jaga pandangan, ingat neraka jahanam. Ya, minimal ada wasiat sebelum keluar rumah ya. Baik, hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi potensi luar biasa. Pesan dari istri membuat semangat suaminya untuk bekerja dengan kondisi sangat nyaman, tanpa terlalu menggebu-gebu, tanpa terlalu bernafsu. Ceritakan seperti ini untuk keluarga Bapak ya. Barangkali bisa mengubah karakter mereka. Kalau misalnya suami sudah bekerja dengan maksimal dan tidak mampu lagi untuk menutupi kebutuhan istrinya, misalnya suami bekerja dengan penghasilan pas-pasan, istri harus puasa Daud. Kalau nggak puasa Daud, nanti bisa sakit. Sampai memaksa istri harus sampai tidak makan, maka istri punya hak untuk gugat cerai. Ini wewenang istri, haknya istri. Istri punya hak untuk gugat cerai. Kalau dia mau sabar barengi suaminya, itu hak dia. Tapi dia harus sabar. Ya, nggak boleh menghina suaminya, nggak boleh mencela suaminya. Itu konsekuensi dia ketika dia milih sabar bersama suaminya. Tapi kalau dia nggak sabar, dia punya hak untuk
gugat cerai jika penghasilan suami nggak cukup. Ini sebagaimana keterangan Syekh Sabiq di Fiqh Sunnah. Wallahu a'lam.